Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan belajar membaca surah Al-Fatihah dan menjelaskan hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hukum tajwid surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Ayat 1, Bismillahi, hukumnya tarqiq karena ada lam jalalain didahului kasroh. Cara membacanya lafadz Allah dibaca tipis, panjangnya 2 harokat. Ar-Rahmani, hukumnya idgham samsiyah karena ada lam ta'rif diikuti ro. Cara bacanya huruf lam dimasukkan ke huruf ro. Ar-Rahimi, hukumnya idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti ro dan mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Ayat kedua, alhamdu, hukumnya izhar qamariyah karena ada alim lam diikuti ha. Cara membacanya harus terang dan jelas. Robbi, hukumnya tafhim karena ada ro bertanda baca fathah. Cara membacanya harus dilemahkan dan jelas. Al-alamina, hukumnya izhar qamariyah karena ada alim lam diikuti ain, mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif, dan mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya harus terang dan jelas. Ayat ketiga, ar-ro, hukumnya samsiyah karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya dimasukkan ke huruf ro. Ar-ro hukumnya samsiyah karena ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya dimasukkan ke huruf ro. Ar-Rahimi, hukumnya mad arid lisukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i dan cara bacanya boleh dipanjangkan sampai 4 harokat atau lebih. Ayat keempat, maliki, hukumnya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Cara bacanya sekedar terang dan jelas. Yaumi, hukumnya mad layyin karena ada wawu sukun didahului fathah. Cara bacanya sekedar lunak dan lemas. Yaumiddini, hukumnya idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti dal dan mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara bacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih dan juga boleh 2 rakaat, dan juga karena ada huruf lam bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya dimasukkan ke huruf dal. Ayat kelima, iyyaka, hukumnya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Cara membacanya sekedar terang dan jelas. Nasta'inu, hukumnya mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih dan juga boleh 2 harokat. Ayat ke-6, ihdinas syirata, hukumnya idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti syad. Cara membacanya dimasukkan ke huruf syad. Asyirata, hukumnya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Cara membacanya sekedar terang dan jelas. Asyiratal mustaqimah, hukumnya idhar qamariyah karena ada alif lam diikuti mim dan mad arid lisukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih. Ayat ke-7, sirata, hukumnya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Cara membacanya sekedar terang dan jelas. Siratal ladzina, hukumnya idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti lam dan mad tabi'i karena ada kasroh diikuti ya sukun. Cara membacanya sekedar terang dan jelas. An'amta, hukumnya idhar halqi
karena ada nun mati bertemu ain, dan izhar safawi karena ada mim mati bertemu ta. Cara bacanya adalah jelas di mulut. Alaihim hukumnya mad layin karena ada ya sukun didahului fathah. Cara bacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Alaihim ghairi hukumnya idhar safawi karena ada huruf mim mati bertemu ghain dan mad layin karena ada ya sukun didahului fathah. Cara bacanya lunak dan lemah dan lemas. Ghairil maghdubi hukumnya idhar qamariyah karena ada lam ta'rif diikuti mim, dan mad tabi'i karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Cara bacanya harus terang dan jelas. Alaihim hukumnya mad layin karena ada ya sukun didahului fathah. Cara bacanya sekedar lunak dan lemas. Alaihim wa hukumnya idhar safawi karena ada mim mati bertemu wawu. Cara membacanya lunak dan lemas. Waladdallina hukumnya idgham syamsiyah karena ada lam ta'rif diikuti dot. Mad lazim kilmi muttaqal karena ada mad tabi'i bertemu huruf bertanda baca tasdid, dan mad arid li sukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang, mad harokat atau lebih. Saya akan belajar membaca surat Shad ayat 1 sampai dengan 6 dan beserta hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa siqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala takhina manas wa'ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sakhirun kadzdzab aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Wandalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad. Tajwid surat Shad ayat 1. Shad mad lazim harfi musibah. Tajwid pada kata di atas namanya mad lazim harfi musibah sebab mad terjadi pada permulaan surat yang mempunyai 3 ejaan huruf yang tengahnya huruf mad dan huruf yang ketiga mad asli. Panjang mad lazim harfi musibah adalah 6 harokat. Wal Qur'ani alif lam qamariyah. Hukum tajwid pada kata wal Qur'ani adalah alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qaf, tandanya ada sukun. Cara membaca alif lam qamariyah adalah bunyi huruf lamnya tampak. Mad badal pengganti sebab huruf hamzah menghadapi huruf mad. Panjang mad badal adalah 1 alif 2 harokat. Dzidzikri hukum tajwid pada kata di atas adalah alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf dzal, tandanya ada tasdid. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah bunyi huruf lamnya tidak tampak sebab diidghamkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Surat Shad ayat kedua. Balil ladzina kafaru fi. Hukum tajwid pada kalimat di atas adalah mad asli, mad tabi'i sebab huruf yang mati setelah kasroh dan wawu, mati setelah dhammah. Panjang mad asli adalah 1 alif. Izzati wa siqaq idgham bi gunah. Nama tajwid pada kalimat di atas adalah idgham bi gunah, idgham ma'al gunah sebab tanwin kasroh menghadapi
huruf wawu. Mad arid lisukun sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca wakof panjang mad arid lisukun antara 2 sampai 6 harokat. Dan juga kolkolah kubro sebab huruf kolkolah kof sukun karena diwakofkan. Ayat ketiga, kam ahlakna idhar safawi. Hukum tajwid pada kata di atas adalah idhar safawi. Sebab mem mati menghadapi huruf hamzah, cara membaca idhar safawi adalah huruf memnya harus dibaca jelas. Yang kedua mad tabi'i, sebab huruf alif mati setelah fathah. Min qablihim min qarnin fadadaw walata. Hukum tajwid pada kalimat di atas adalah ikhfa hakiki. Sebab nun mati menghadapi huruf qaf dan tanwin kasroh menghadapi huruf fa. Qalqalah sugro sebab huruf qalqalah yaitu ba sukun asli. Idgham mimi sebab mem mati menghadapi huruf mem. Mad tabi'i sebab huruf alif mati setelah fathah. Khina manasin mad arid lisukun. Tajwid pada kata di atas mad tabi'i sebab huruf ya mati setelah kasroh. Mad arid lisukun sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca wakof. Surat Syad ayat keempat, wa ajibu anja'ahum mu'dirum minhum. Mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Hukum tajwid pada kalimat di atas mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah. Pada lain kata, panjang mad jaiz munfasil antara 2 sampai 5 harokat. Ikhfa hakiki sebab nun mati menghadapi huruf jim dan dal. Mad wajib mutasil sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kata. Panjang mad wajib mutasil adalah 5 harokat. Idgham mimi sebab mim mati menghadapi huruf mim. Idgham bi gunnah sebab tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Idhar halqi sebab nun mati menghadapi huruf ha. Wa qalal kafiruna hadza. Hukum tajwid pada kalimat di atas adalah mad asli. Sebab huruf alif mati setelah fathah, wawu mati setelah dhammah dan ada fathah berdiri. Alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf kaf. Sakhirun kadzab. Hukum tajwid di atas mad asli sebab ada fathah berdiri. Ikhfa hakiki sebab tanwin dhammah menghadapi huruf kaf. Mad arid lisukun sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca wakof. Qalqalah kubro sebab huruf ba sukun karena diwakafkan. Ayat kelima, aja'alal alihata. Hukum tajwid pada kata di atas alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf hamzah. Mad badal sebab hamzah menghadapi huruf mad. Ilaha wahida mad iwal. Hukum tajwid pada kata di atas mad asli sebab ada fathah berdiri. Idgham bi gunnah sebab tanwin fathah menghadapi huruf wawu. Mad tabi'i sebab huruf alif mati setelah fathah. Mad iwal sebab huruf alif tanwin fathah dibaca wakof. Panjang mad iwal adalah 1 alif. Cara membaca mad iwal sama seperti mad tabi'i. Inna hadza. Hukum tajwid pada kata di atas adalah gunnah sebab huruf nun bertasdid. Mad asli sebab ada fathah berdiri dan huruf alif mati setelah fathah. La syai'un ujab. Hukum tajwid pada kata di atas huruf lin, huruf lain sebab ya mati setelah fathah. Idhar halqi sebab tanwin dhammah menghadapi huruf ain. Mad arid lisukun sebab mad tabi'i menghadapi huruf hidup lalu dibaca wakof. Qalqalah kubro sebab
huruf ba sukun karena diwakafkan. Jelaskan di mana letak makharijul huruf dan sifat-sifat huruf mutadhodah dan ghairu mutadhodah pada huruf di bawah ini. Huruf ha sifatnya mutadhodah, hamas samar-samar. Ghain sifatnya mutadhodah, isti'la terangkat atau naik lidah ke langit-langit. Huruf dal sifatnya mutadhodah, jahar. Huruf qaf ghairu mutadhodah, yaitu qalqalah memantul. Huruf ra yaitu sifatnya ghairu mutadhodah, inhiraf miring. Za ghairu mutadhodah, syafir menyerupai suara lebah. Huruf dal ghairu mutadhodah yaitu qalqalah memantul. Huruf shad sifatnya ghairu mutadhodah, syafir menyerupai suara belalang. Huruf dot mutadhodah isti'la terangkat atau naik lidah ke langit. Huruf ba ghairu mutadhodah, qalqalah memantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.